Hello, what's up, Jagis? Sekarang kita sudah bersama dengan Honda All New HR-V tahun 2022. Iya, bisa dibilang ini adalah compact SUV paling dinanti di Indonesia. Gimana enggak? Udah 6 tahun lebih HR-V yang generasi sekarang menemani kita. Dan sampai sekarang pun ia tetap menjadi raja di kelas compact SUV. Yang baru ini punya pembaruan yang luar dan dalam, bahkan platform yang baru, sehingga fitur, desain, dan segala macam tetek bengeknya meningkat drastis. Penasaran? Dan gue nggak hanya bilang dari sisi fitur ataupun dari sisi desain doang, bahkan dari build quality dan materials dan finishing and everything ini udah meningkat jauh banget dibanding HR-V yang sebelumnya. So kayak apa sih SUV paling dinanti di Indonesia di tahun 2022? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksteriornya tampil lebih dewasa dibandingkan generasi sebelumnya dengan minim tarikan garis dan bodi yang lebih mengotak sehingga tampil ala SUV Eropa dan dengan light bar di belakangnya sangat keren. Nah, untuk Jengkis, all new Honda HR-V tahun 2022. Iya, ini adalah sebuah compact SUV yang udah dinanti oleh banyak banget orang di Indonesia. Akhirnya, rajanya compact SUV, ya siapa lagi kalau bukan HR-V, telah mengalami pembaruan yang menyeluruh. Iya, sudah masuk ke generasi baru dengan platform yang baru pula. Jadi sekarang kita penasaran banget pengen check out kayak apa sih mobil ini gitu ya. Kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasanya. Bentuknya ini udah beda banget ya sama HR-V lama yang lebih membulat dan ada banyak garis-garis tajam. Sekarang dia tampil lebih ke arah European look. Antena sudah shark fin, udah ada integrated roof spoiler yang model menurun seperti ini. Ada high mount stop lamp di bagian atas ini, kaca pun udah ada defogger dan wiper. Sudah jauh lebih baik dibandingkan Honda City hatchback. Jadi ini udah oke lah. Ke bawah lagi, logo Honda di bagian tengah yang dimount di pedestal berwarna black glossy kayak gini, termasuk untuk badging ada Honda HR-V di bagian sana. Dan karena ini tipe yang SE, tipe yang calon best seller gitu ya, dengan harga 399 juta, dia tidak ada badging tipe di bagian sininya. Badging tipe di sini ada untuk varian RS yang lebih performance oriented dengan mesin turbo, dan itu harganya beda 100 juta dengan yang ini. Makanya gue bilang ini itu varian yang paling best value karena harganya sendiri langsung head to head banget sama Hyundai Creta dan Kia Seltos. Jadi nice. Ke bawah, tentunya klading-klading hitam di bumper masih dipertahankan. After all, ini kan sebuah crossover gitu ya. Juga ada aksen silver scuff plate lagi di bagian bawahnya yang membuatnya terkesan macho. Safety, ada 4 titik parking sensor yang udah flash di bagian belakang sini, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian sininya. Yang menjadi highlight di bagian belakang sini adalah taillights-nya. Ya, ini tuh ganteng banget gitu ya. Sangat-sangat 3D look-nya tuh dapat banget. LED bar itu benar-benar nyalanya merata, nggak kayak Veloz. Jadi ini benar-benar terlihat sangat cantik dengan aksen-aksen di sini juga yang lagi-lagi terlihat sangat 3D. Ini pun lampunya, lampu senja LED bar seperti ini, lampu rem juga sudah LED walaupun memang lampu sen dan lampu mundur masih bohlam biasa. Atapnya dibuat agak sedikit mengotak dan di sini pun aksen tutonya kelihatannya. Dan yang menarik, aksen tutonya ini nih, kalau kalian pegang di sini, ini nggak ada batasannya, jadi ini bukan stiker kayak beberapa manufaktur gitu. Ini cat, literally ini nggak ada batasannya di sini. Jadi nice banget. Kemudian di bagian belakang door handle-nya pun sama, masih homage ke HR-V generasi sebelumnya yang di sini. Jadi dia hidden type door handle di bagian belakang sehingga dia tampil ala-ala mobil 2 pintu seperti itu. Tentunya klading-klading hitam masih menghiasi bagian sekujur bagian bawahnya, dan untuk varian yang bawah-bawah seperti SE dan SE dia masih klading keras hitam seperti ini. Kalau kalian meninjau tipe yang RS, dia sudah high gloss black semua gitu ya, jadi tampil lebih sporty. Kalau yang ini tampil sedikit lebih off-roady, lebih macho gitu. Kemudian door handle dia udah sewarna body, model grip top seperti ini, ada keyless smart entry-nya juga. Dan ini yang kita suka, buka tutup pintunya tuh sangat-sangat jauh dibanding yang lama.
spion. Nah, berbeda dengan yang lama, dia udah nggak di mount di pillar seperti yang lama, dia sudah model pedestal, di mount di body, ditarik ke belakang sedikit supaya blind spot ke bagian depan itu jadi lebih minimum. Dan ini sendiri spionnya, dia sewarna body untuk yang varian manapun, jadi sampai tipe RS pun dia sewarna body, nggak kayak Honda City Hatchback. Ini pun untungnya udah ada electric retract, ada auto retract juga, dan sudah ada lampu sein di bagian sininya, sehingga udah lumayan oke. Mulai dari varian SI seperti ini, dia sudah menggunakan ring 18 inci, jadi lebih proporsional ke bodinya yang memang sedikit lebih besar. Dan ini pun peleknya twin spot 5 spoke kayak gini, finishingnya full gunmetal sehingga tampil lumayan sporty. Dan ini pun peleknya serupa dengan yang dipakai di tipe RS juga gitu ya. Jadi tipe SI ini tetap menjadi tipe yang paling value for money. Kayak yang gue bilang, ring 18 inci dibalut dengan ban Bridgestone Alenza dengan ukuran 225/50 R18. Pengereman depan cakram, belakang tentu sudah cakram karena mobil ini secara safety juga udah tergolong canggih di kelasnya karena berkat dia udah ada Honda Sensing-nya. Termasuk Honda Sensing-nya pun untuk tipe SI dan RS dia sudah di-equip dengan Honda Lane Watch di bagian spionnya sebelah sini gitu ya. Jadi kalau kalian pengen lane change, dia udah ada kamera di bagian spion bagian passenger sehingga kalian bisa memantau blind spot yang mungkin tidak terlihat oleh driver. Secara desain frontal memang ada beberapa perbedaan dengan tipe RS-nya. Pertama-tama desain frontalnya dia lebih simple karena pertama-tama dari grillnya, walaupun dia masih mengadopsi solid wing face seperti layaknya Honda, tapi grillnya dia body color, iya seperti ini gitu ya, modelnya tuh garis-garis dan dia langsung menyatu dengan desain bodinya di bagian sininya. Jadi dia tuh justru kelihatan kayak mobil hybrid atau mobil elektrik gitu ya, karena minimnya penggunaan hitam di bagian depan sininya. Dan ada aksen chrome juga di bagian atasnya sebagai pemanis yang langsung nyambung ke bagian headlamp ke bagian sininya. Bumpernya juga cukup sederhana, dia ada C-shape gitu di bagian sininya dan di bawahnya tetap ada aksen cladding-cladding hitam yang nyambung dari bagian fender untuk menegaskan kesan SUV-nya. Lengkap dengan aksen silver scuff plate di depannya yang lagi-lagi menegaskan kesan SUV. Dan di sini ada aksen gunmetal di sini yang menghiasi dekat area fog lamp housing-nya. Fog lamp-nya pun dia sudah LED seperti ini gitu ya. Jadi fog lamp-nya udah manis seperti CR-V Turbo, dia sudah LED, nggak ada yang bohlam-bohlam lagi di bagian sini. Termasuk lampu tanya pun dia sudah full LED seperti ini. Mulai dari lampu daytime running light-nya yang di atas sini gitu ya, modelnya alis, stylish banget. Dan juga di bagian dalam sini untuk low beam dan high beam dia pun sudah full LED multi reflektor di bagian tengah sininya. Jadi udah oke, termasuk sein-nya dia pun sudah sequential. Jadi udah kesannya kekinian banget. Dan ini sendiri untuk bagian lampunya dia pun sudah auto headlamp. Jadi udah oke lah. Termasuk untuk varian RS dia grillnya pun berbeda karena grillnya tuh ada aksen kayak totol-totolnya gitu, black chrome, dan dia pun lebih sporty dan semua cladding-cladding hitam di bagian sininya pun dibalur dengan warna high gloss black. Bagian atas ini di kacanya, selain ada panoramik besar yang menghiasi bagian atasnya, dia pun udah ada kamera di bagian tengah karena kan mobil ini lagi-lagi sudah di-equip untuk Honda Sensing di all type-nya. Ya, jadi dari tipe paling bawah, tipe S, tipe E, tipe SE, dan tipe RS, semua sudah lengkap dengan Honda Sensing. Jadi itu sebuah strategi yang sangat luar biasa dan mengerikan bagi teman-temannya yang biasanya hanya menaruh fitur-fitur seperti itu di varian yang flagship-nya doang. Namun, secanggih-canggihnya apapun mobil, tentunya sayang dong kalau misalnya kalian baru beli HR-V baru seperti ini dan tiba-tiba terjadi kecelakaan atau sejenisnya di jalan gitu kan. Secanggih-canggihnya mobil dengan Honda Sensing pasti nggak luput dari kecelakaan di jalanan-jalanan Indonesia. Oleh karena itu, kami akan selalu menyarankan kalian untuk menggunakan asuransi yang proper dan enak banget untuk mobil kalian. Dan bicara soal asuransi, kita selalu menyarankan asuransi dari Raksa. Gue sendiri pun sudah menggunakan Raksa di mobil gue, dan selama ini yang gue rasakan itu selalu pelayanannya gercep banget, hotline-nya selalu standby 24 jam, dan bengkel rekanannya itu bukan kaleng-kaleng dan tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Termasuk untuk bicara soal Honda sendiri, Raksa Online itu memiliki bengkel rekanan yang paling tersebar luas dan terbanyak dibandingkan seluruh asuransi lain yang ada di Indonesia. Jadi pastinya memberikan kalian peace of mind untuk melindungi mobil-mobil baru kalian seperti all new Honda HR-V yang satu ini yang sayang banget kalau seandainya kenapa-napa gitu kan. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai Raksa, silahkan kalian cek aja website-nya di bagian bawah sini, www.raksaonline.com. Termasuk kalian bisa cek sosial media mereka untuk update terbarunya, mulai dari Instagram di sebelah sini. Atau kalau kalian tertarik pengen tanya-tanya atau konsultasi, bisa juga kontak CP-nya di bagian bawah sini. Dan kalau kalian tertarik untuk menggunakan asuransi dari Raksa, kalian bisa pakai kode promo kita supaya kalian dapat benefit yang pasti kalian nggak mau tinggalkan, yaitu Roll Nuts alias Raksa Online Luck Nuts. Seperti itu. Kita pun ngomong seperti ini bukan based on promo, tapi based on experience. Karena kita sendiri udah berkali-kali menggunakan asuransi dari Raksa dan selalu memuaskan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas interior dari Honda HR-V. Perubahannya sesignifikan apa? Yuk cek bagian interior.
Interiornya juga terasa lebih Eropa berkat DNA desain yang diambil dari kakaknya, yaitu All New Civic dengan build quality, finishing, serta fit and finish yang jauh improve dibanding sebelumnya. Nah, atau guys, pas kalian mau masuk, kalian sambut dengan pintu yang ini yang bikin kita sangat-sangat wow gitu ya. Karena dibanding HR-V yang lama, ini tuh jauh lebih solid, lebih berat, dan buka tutup pintunya itu lebih padat gitu ya. Blep, nggak kayak kaleng sama sekali. Listen to this. Tuh, kayak peningkatan yang sungguh luar biasa, really nice. So begitu guys, interior dari si all new Honda HR-V tahun 2022. Sebelum kita bedah fitur desain dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulising untuk subscribe ke channel Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj untuk info terbaru otomotif di Indonesia. Oke, nah seperti biasa kita mulai dengan kenalan dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi ini udah kunci Honda generasi terbaru. Dia modelnya tuh mirip kunci All New Civic gitu ya, yang udah ngebulet, nggak ngotak lagi kayak yang lama. Ada logo Hondanya di sini dan ada 3 buah button, lock, unlock, dan hold. Iya, jadi dia udah punya fitur hold ini, artinya dia sudah punya remote engine start yang juga terkoneksi dengan AC-nya. Sehingga kalau kalian dari dalam rumah nyalain mesin, bisa langsung dari key fob ini. Pas nyampe mobil, mobilnya udah adem, mesinnya udah anget, sudah siap jalan. Termasuk dia pun udah ada fitur walk away lock. Jadi kalau kalian jalan menjauh, kalian nggak perlu pencet lagi, nggak perlu sentuh lagi, jadi mobil akan mengunci sendiri secara otomatis. Nice lah. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si Honda All New HR-V ini ada 2 pilihan. Pertama kita bahas yang sensible dulu untuk tipe SE dan SE. L15ZF 1500cc inline 4 DOHC iVTEC, tenaganya 119 horsepower dengan torsi 145 Nm, yang dimate ke transmisi, CVT berpenggerak roda depan. Untuk akselerasi dan konsumsi BBM harusnya mirip-mirip City Hatchback karena mesinnya sama. Tapi, untuk pertama kali di Indonesia, HR-V ada varian RS dengan mesin turbo. Lebih tepatnya, L15B7 1500cc inline 4 DOHC VTEC Turbo, tenaganya 175 horsepower dengan torsi 240 Nm, yang dimate ke transmisi, CVT berpenggerak roda depan. Ini bisa melesat 0-100 hanya dalam 8,6 detik aja. Kenceng dan performanya pun sangat luar biasa untuk di kelas compact SUV. Oke, lanjut bahas soal desain dari interior yang mulai dari build quality and materialsnya. Ini juga udah merupakan peningkatan yang sangat luar biasa karena memang walaupun dia tetap ada beberapa hard plastik di bagian atas ini yang cukup normal pada gelasnya, tapi di sini gitu ya, dia udah ada aksen-aksen soft touch materials yang membuatnya terkesan lebih premium, dan semua fit and finishnya ini harus diakui itu gak bisa dicela. Iya, ini tuh fit and finishnya tuh bagus banget, semuanya tuh tight, padat, dan semuanya pun terkesan sangat-sangat presisi. Jadi really nice lah Honda, it's a good job. Desain juga ini mendapat aliran DNA dari All New Civic juga ya, yang serba horizontal dengan layout ala-ala desain mobil Eropa. Ada aksen juga silver di bagian sini, dan glove box sudah model soft opening. Ke tengah, kalian akan disambut dengan multimedia head unit besar berukuran 8 inci. Yang ini sebenarnya mirip juga dengan yang dipunyai di Honda City Hatchback RS. Dan di sini udah lengkap lah ya, radio, USB iPod, ada Bluetooth audio, ada Bluetooth teleponi, segala macam ya. Menunya pun sama seperti yang di Honda City Hatchback RS. Udah bisa multitasking juga di bagian sininya, termasuk dia pun sudah applicable dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah nice lah. Apalagi tombol hazard di tengah, dan juga masuk ke bagian climate control juga mirip dengan Honda City Hatchback RS yang udah kita suka, karena kita sebelumnya udah bilang ini scroll wheels itu tuh clicky gitu. Ini tuh fidgetable banget kalau lagi di traffic gitu ya. Termasuk dia pun ada 3 buah dial untuk fan speed di kiri, di tengah ada untuk pengaturan arah sembur yang udah lengkap, kepala kaki aja, dan kaki dan front defogger. Dan di bagian paling kanan ada untuk temperature-nya, dan kalian bisa naikin sampai 28, jadi udah ada heaternya juga. Ada open storage besar di bagian sini, mungkin untuk taruh handphone ini sangat perfect, dan ada konektivitas multimedia untuk USB-nya colok di sebelah sininya. Ini pun yang aksen ini soft touch loh, iya. Jadi kalau kalian passenger, terus kalian dengkulnya kena sini, ini tuh empuk gitu. Jadi enak banget ya. Bawa lagi, sama, ada open storage besar lagi, ada 12 volt socket juga di bagian sininya, termasuk untuk gear levernya. Ini pun bentuknya serupa dengan Honda City. Jadi dia straight shift automatic, dan transmisinya memang CVT. Dan memang dibandingkan dengan HR-V yang lama itu lebih terkesan high console gitu ya. Ini lebih rendah sedikit, tapi masih terasa cukup oke lah. 2 buah cup holder. Dari bagian kanan ada array of buttons, ada untuk icon, ada hill descent control, ya udah canggih banget. Termasuk ada electric parking brake lengkap dengan auto hold. Belakangnya
ada armrest yang udah empuk banget kukulitannya seperti ini dan tentu bisa dibuka untuk nge-reveal console box buat kalian nyimpen beberapa hal di dalamnya. Nah, jok untuk beberapa tipe beda, memang joknya juga beda. Contohnya untuk tipe yang SE seperti ini yang best value menurut kita, dia kombinasi partial leather dengan partial fabric. Jadi kukulitan di bagian luar dengan stitching warna putih dan ada aksen fabric di tengah yang modelnya tuh kayak denim gini ya. Dia cukup funky gitu karena finishingnya mirip kayak denim. Tapi kalau kalian beli yang trim RS, dia joknya udah full kukulitan dengan aksen jahitan berwarna merah. Yang kalian tentu tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Dia pun bisa di setel untuk sliding, reclining, dan udah ada seat height adjuster model pompa. Jadi udah bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian. Setirnya, dia juga sudah dibalut kukulitan seperti ini yang pengaturannya bisa dilakukan via di bawah sini. Memang masih manual, tapi sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga, jadi udah enak lah cari posisi yang tepat. Desain setirnya ini pun kita suka ya, karena ini baru banget gitu, beda sama Honda City, beda sama Honda Accord. Dia bagian tengahnya ini tempat klakson dan airbagnya lebih nongol dan dia ngebulat kayak gini, jadi kesannya tuh kayak mobil-mobil Eropa gitu, really nice. Di bagian kiri ada tombol untuk audio steering switch termasuk untuk Bluetooth teleponi dan untuk voice command, dan di bagian kanan ada tombol untuk cruise control yang tentunya sudah adaptive cruise control lengkap dengan lane keeping assist. Iya, karena mobil ini berkat Honda Sensing di atas ini tentunya sudah available dengan adaptive cruise control dan lane keeping assist. Dia pun udah ada lane departure mitigation dan bahkan adaptive cruise-nya dia ada sampai low speed follow. Jadi kalau kalian macet itu bisa dipakai sampai ke berhenti juga. Jadi sangat-sangat berguna di jalanan Indonesia yang selalu macet. Speedometer untuk tipe SI ke bawah, tipenya memang MID full colornya hanya di bagian tengah aja gitu ya. Lebih bagus dibandingkan Honda City Hatchback RS karena dia sudah full color mirip seperti Honda BR-V. Ada trip information, distance to empty, average fuel consumption gitu ya, segala macem. Ada average driving time, average speed yang kalian udah itu, seat belt warning lengkap sampai seat belt warning ke jok belakang, safety support 90 untuk lane keeping assist, road departure mitigation, auto emergency braking, dan tentunya kalian bisa customize display sesuai dengan keinginan kalian. Kalau kalian nggak butuh informasi bisa di off-in aja kayak gini supaya minimalis. Nah, ke bagian kanan ada engine start stop yang glowing sama seperti kebanyakan Honda, dan di bawahnya ada beberapa tombol, contohnya untuk matiin traction control, matiin parking sensor, dan untuk mengatur sistem safety dari Honda Sensing-nya. Door trim dia warnanya full black dari atas sampai bawah, dan memang dia untuk aksen yang soft touch ada di bagian tengah-tengah situ yang ada garis warna silvernya gitu ya, itu udah soft touch. Termasuk tempat kalian taruh tangan itu pun juga soft touch gitu ya, jadi udah oke. Ada aksen black piano gloss di bagian power window-nya, dan di bagian bawah ada tempat untuk penyimpanan berikut untuk menyimpan botol juga. Ke atas kaca day night view dia masih manual seperti ini, tapi untuk tipe yang RS dia sudah elektrokromatik, dan di atas lagi lampu dome light-nya pun sudah LED. Iya, jadi udah oke lah. Termasuk headliner-nya full black, jadi udah tampil sporty dengan dua buah sun visor yang kalau kita buka sudah ada lampunya, walaupun lampunya masih kuning biasa. Dan tentunya HR-V juga sama seperti tipe yang sebelumnya yang Prestige, dia udah ada panoramic roof besar di bagian atas dari tipe SI sampai tipe RS. Dia pun modelnya dual sunroof gini, walaupun di sunroofnya ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Tapi ini sendiri memang ini tuh nggak bisa dibuka ya, jadi dia hanya glass roof aja. Kalian bisa tutup seperti ini, ataupun kalian bisa buka. Nah, atau guys, sekarang kalian membuka pintunya dengan handle yang tersembunyi ala HR-V yang lama, kalian sambut lagi dengan pintu yang sama kayak di depan. Jadi beratnya secara padat dan solidity-nya itu jauh dibanding HR-V yang generasi sebelumnya. Oke. Nah, begini aja guys interior baris kedua dari si all new Honda HR-V tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Dan memang di sini harus gue akuin, secara ruangan gak bohong, iya. Jadi ini memang secara dimensi itu melar memanjang, ini pun ruangannya terasa sangat lega banget ya. Ini ada 10 jarian gitu. Jadi orang dewasa, rata-rata orang Indonesia duduk di bagian sini pun tidak ada masalah sama sekali. Termasuk kaki masih bisa dimolosin ke kolong jok depan, jadi juga bisa selonjoran. Dan headroom, walaupun dia ada panoramic glass roof, tapi kan ini fixed glass roof ya, jadi nggak bisa dibuka sehingga nggak terlalu mengganggu kepala kalian. Masih ada 4 jari di sini, cukup aman untuk rata-rata orang Indonesia. Dan joknya sama kayak di depan, untuk tipe SI ke bawah dia tipenya tuh kayak yang partial leather, jadi untuk kukulitan hanya di bagian luar dengan stitching putih, dan di bagian tengah masih ada kombinasi dengan fabric alias kain yang motifnya tuh kayak denim gitu, jadi terkesan cukup dandy. Nah di sini kalau kalian misalnya bawa 3 orang, udah dapat 3 headrest yang bisa dinaikin,
Dan kalau ke bagian duduk di bagian tengah, kepala kalian bisa tertopang dengan cukup baik. Dan yang gue suka, ini mobil kan front wheel drive. Iya, di sini tidak ada hump sama sekali di bagian tengahnya. Jadi kalian bisa taruh kaki dengan sangat sempurna dan enak banget. Bawa 3 orang di sini, no problem menurut gue. Nah, tapi kalau kalian hanya berdua, tentunya kalian bisa menurunkan armrest yang ada di bagian tengah sini yang cukup empuk, dan ada 2 buah cup holder di sini yang bisa kalian gunakan untuk penumpang belakang. Dan speaking soal penyimpanan, selain cup holder di sini juga masih ada seat back pocket di kedua jok depan, walaupun memang di bagian pintunya itu tidak ada penyimpanan apa-apa lagi. Jadi pintunya pun hanya polos begitu aja. Tapi seperti yang depan, jadi di bagian atas tempat kalian taruh tangan itu sudah soft touch materials. Jadi enaklah kalian resting tangannya itu empuk. Di bawah sini juga masih ada open storage buat kalian mungkin taruh handphone dan lain-lain. Karena kenapa? Di atasnya langsung ada 2 buah USB charging port yang perfect banget kalau kalian nge-charge, colok sini, handphonenya taruh di bagian bawahnya. Dan kalian tetap dikasih 2 buah air vent di bagian sini untuk mendinginkan kabin belakang dengan lebih cepat. Jadi oke lah. Oke, lanjut bahas bagian bagasi dari si all new Honda HR-V tahun 2022. Di sini bukannya kalian bisa langsung pencet electric button. Memang untuk tipe SI ke bawah dia belum power tailgate, tapi kalau kalian beli yang tipe RS itu sudah power tailgate dan sudah bisa walk away closing. Jadi kalian tinggal tinggalin aja, dia bakal nutup sendiri. Itu udah canggih banget. Nah, tapi secara ukuran dimensi semua tipe tentunya sama aja. Dan memang harus diakui dibandingkan HR-V yang generasi sebelumnya, ini karena bagasinya pun sedikit lebih sloping dan gitu-gitu ya. Secara volume sebenarnya dia sedikit lebih kecil, tapi ini udah jauh lebih dari cukup dibandingkan buat kalian ngangkat barang kalian sehari-hari. Kalau kalian pengen masukin koper large 2, koper medium 4 di sini pun masih masuk gitu ya. Untuk belanjaan udah nggak masalah sama sekali. Dan di sini tentunya bisa dibuka, yang nge-reveal ada full size spare tire di bagian bawahnya. Jadi udah oke lah. Ada kaitnya juga kalau kalian pengen ngerjain sesuatu bisa di-hook ke bagian atasnya. Nah, ada open storage juga di bagian kanan dan kiri sebelah sini. Dan yang gua seneng lagi, di bagasi ini ada 2 LED lamp. Iya, jadi kalau malam tuh ngerjain sesuatu tuh enak banget, terang. Kanan dan kiri udah LED. Termasuk ada hook juga buat belanjaan kalian. Namun, kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, tentunya ini jok masih bisa diturunin. Dan ini thanks to ultra seatnya Honda, bisa turun sampai rata banget. Nah, ini pun turunnya gampang, langsung dari sini aja. Iya, jadi ultra seat itu memang luar biasa ya. Gue masih heran kenapa manufaktur lain tuh nggak nyontek ultra seat-nya Honda. Karena ini benar-benar terasa sangat enak banget. Begitu dia didorong ke depan, base dari joknya itu turun ke bawah. Sehingga ini bisa menciptakan load bay yang completely flat sampai ke baris kedua. Bahkan ini ultra seat-nya pun seperti biasa punya party trick yang ntar kita bakal bahas di bagian interestingnya. Sisanya, menurut gue, ini untuk sehari-hari udah lebih dari cukup banget buat ngangkut barang-barang kalian. Walaupun improvementnya jauh dibandingkan generasi pendahulunya, namun karena ia exceptionally expensive, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Honda All New HR-V. Sekarang gue ngerti kenapa Honda memasukkan soft touch materials ke promotion material mereka. Iya, karena penggunaan soft touch di mobil ini itu berbeda-beda tergantung tipenya. Di tipe SE yang menurut gue best value ini, bagian atas door trimnya hard plastic. Soft touch-nya cuma bagian sininya aja nih. Kalau kalian pengen door trim yang soft touch sampai atas sini, harus beli yang tipe RS yang 100 juta lebih mahal. Walaupun gue udah demen banget sama panoramic glass roof yang ada di HR-V baru ini, tapi mekanisme penutupnya itu sangat-sangat old fashion. Iya, bukan model blind, tapi dia modelnya terpal. Iya, jadi kalian bisa lihat ini ada two piece ya. Ini yang bagian sebelah sini udah dicopot, ini yang bagian sebelah sininya tinggal gue copot kayak iya, jadi nggak bisa on the go gitu. Ini tuh harus disimpan. Memang mereka udah kasih tasnya kayak gini ya. Ada Honda HR-V, ada siluet-siluetnya ya, banyak quirks-nya lah. Tapi menurut gua kayak gini, dan kalian harus ke bagasi gitu ya untuk ngambil-ngambil ginian, tidak ideal untuk mobil tahun 2022. Mungkin kalian ingat pujian kita terhadap Honda City Hatchback RS yang udah punya tweeter belakang. Iya, tapi untuk all new HR-V ini, mobil tahun 2022, untuk tipe SI ke bawah, dia hanya 4 speaker. Jadi cuma ada speaker di keempat pintunya. Kalian bisa lihat di bagian depan sini ya. Ini sebenarnya tuh aslinya tuh buat tweeter, tapi tweeternya hanya ada di varian RS doang. Di varian SE ke bawah, ini ditutup. Jadi suaranya nyember gitu kan, nggak ada tweeternya.
Namun tenang, karena ia nggak akan menjadi raja di kelas compact SUV untuk pasar Indonesia tanpa banyaknya hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Honda All New HR-V. Lubang ventilasi bagian luar ini untuk kanan dan kiri itu sangat menarik karena gue baru pertama kali ngeliat kayak model begini gitu ya. Jadi dia tuh ada 3 pilihan. Biasanya kan cuma open dan close aja, tapi di sini ada closed, open, dan disperse. Iya, jadi kalau kalian close ini full nutup. Kalau kalian open, biasa dia akan keluar dari sini gitu ya. Tapi kalau kalian pilih disperse, dia pun akan keluar via lubang yang ada di bagian samping sininya. Jadi ini adalah sistem ventilasi AC yang sangat unik dengan mekanisme yang unik pula. Gue belum pernah lihat yang kayak gini dan ini menurut gue cukup menarik. Seperti yang gue bilang, Ultra Seat yang dimiliki oleh Honda itu sangat luar biasa karena selain dia bisa completely flat banget pas kalian fold ke depan thanks to base-nya yang turun, dia juga bisa dinaikin ke atas. Iya, jadi kalau kalian pengen bawa barang-barang yang tinggi kayak sepeda, angkat base-nya ke atas, lipat kayak gini. Ini adalah sebuah fitur yang again, gue masih bingung kenapa ini nggak dicontek oleh manufaktur lain karena ini sangat-sangat genius. Mungkin kalian sering lihat di promo atau iklan All New HR-V ada gambar detak jantung gitu ya yang mengevoke adrenalin. Karena kan mobil ini katanya varian RS tuh mengevoke adrenalin. Makanya di varian RS, di bempernya tuh ada list merah yang ada gambar detak jantungnya. Tapi ternyata di varian yang bawah-bawah seperti SE, E, dan S itu juga ada gambar detak jantungnya. Cuman nggak di grill depan, tapi di bagian kaca belakang sebelah sininya. Nah ini ada siluet All New HR-V berikut dengan gambar detak jantungnya di bagian sininya gitu ya. Ini Easter egg yang biasanya tuh ada di mobil-mobil Amerika atau mobil Perancis gitu ya. Ini tuh sangat menarik untuk ditemukan di mobil Jepang. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Honda All New HR-V tahun 2022. Kebetulan yang kita review adalah tipe yang SE. By the way, ngomongin soal varian HR-V sendiri, memang dia ada 4 varian gitu ya. Ada S yang dijual mulai dari 350-an juta rupiah, ada tipe E yang 370 jutaan rupiah, ada tipe SE yang 399 jutaan rupiah, dan ada tipe RS yang harganya 499 jutaan rupiah. Jadi range-nya tuh jauh banget. Ada HR-V untuk setiap kebutuhan kalian. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Hondaisme yang udah ngizinin kita untuk ngulasi All New HR-V ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, kalian bisa check out mobil ini langsung di Dreams Cafe karena mereka pun sedang memajang HR-V di sini. Ada 3 yang dipajang, tinggal kalian lihat langsung sendiri di sini yang berlokasi di Senayan Park. Dan tentunya kalau kalian pengen tahu update terbaru dari Hondaisme, kalian langsung cek aja Instagram mereka di sebelah sini. Seperti itu. Dan juga selain Hondaisme, kita juga pengen kasih special thank you juga ke Asuransi Raksa yang selalu mendukung kita dalam memberikan keamanan dan kenyamanan di setiap mobil-mobil kita. Seperti yang gue bilang juga tadi, gue sendiri udah pakai Asuransi Raksa di mobil pribadi gue, dan selama ini yang gue rasakan pelayanannya itu prima, gercep, dan mereka punya hotline 24 jam yang kalian bisa akses langsung dari mana dan kapan saja gitu ya. Dan Raksa juga berekanan dengan bengkel-bengkel authorized Honda terbesar dan terluas jaringannya di Indonesia dibandingkan asuransi lain manapun. Jadi kalau kalian punya Honda baru seperti ini, yang sayang kalau kenapa-napa gitu kan, silakan aja kontak Raksa untuk kontaknya di bagian bawah sini, dan Instagramnya di bagian samping sini. Kalau kalian pengen dapat promo khusus yang nggak mau kalian lewatkan, kalian tinggal pakai kode promo dari kami yaitu ROLLNUTS alias Raksa Online Laknuts untuk mendapatkan bonus dan benefit yang pasti kalian gak mau ketinggalan. Kodenya seperti ini nih. Seperti itu. Jangan lupa juga check out websitenya di bagian bawah sini, www.raksaonline.com, supaya kalian selalu up to date dengan informasi terbaru dari Raksa Online. Dan juga mereka punya YouTube channel yang ada di bagian bawah sini. Semuanya udah kita cantumkan di description box di bawah, tinggal kalian langsung cek aja dari sana gitu ya. Oke, so thank you banget Raksa Online, dan tentunya terakhir kali thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna_J sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan informasi dan review mobil yang kita lakukan serta jokes harian pasti akan menghibur kalian semua. Oke, sekian dari Jongsusi Honda All New HR-V yang menurut kita soon pasti akan ramai di jalan ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.